Iblis bulan atas adalah iblis terkuat yang dimiliki oleh Kibusuzi Muzan. Mereka bisa dibilang senjata andalan atau kartu as Kibusuzi Muzan untuk memerangi para pemburu iblis. Setiap anggota iblis bulan atas memiliki kekuatan unik dan super kuat, bahkan para pilar pun yang sudah bertarung dengan mereka dipastikan akan mengalami kondisi yang sangat tragis. Cacat karena kehilangan bagian tubuh atau lebih parahnya lagi sampai kehilangan nyawa. Adapun sumber kekuatan yang mereka miliki berasal dari darah Kibusuzi Muzan yang mengalir deras di dalam tubuh mereka. Nah, ciri iblis bulan atas sendiri adalah adanya huruf atau angka yang terukir pada kedua bola matanya. Untuk lebih jelasnya lagi di video kali ini gua akan membahas deretan anggota iblis bulan atas yang ada di anime Kimetsu no Yaiba, dari yang terlemah hingga yang paling kuat. Di posisi ke-8 atau di posisi paling bawah deretan iblis bulan atas ditempati oleh iblis Daki dan iblis Gyutaro. Meski mereka menempati iblis bulan atas paling bawah, tetapi kedua adik kakak ini tidak bisa dianggap remeh begitu saja. Karena mereka berdua ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, terutama si iblis Gyutaro. Dia ini sangat kuat dan berbahaya. Memiliki tubuh ceking dan memiliki wajah yang dipenuhi tanda lahir membuat nuansa jahatnya begitu terasa kental. Selain kuat dan berbahaya, dia juga memiliki senjata yang amat mematikan. Senjatanya ini berupa sabit yang dilapisi dengan racun. Kemudian sabitnya ini juga sangat istimewa karena bila sudah dilempar Gyutaro, sabitnya ini akan terus mengejar sasarannya hingga mengenainya. Lalu sabitnya juga dapat kembali dengan sendirinya. Nah, perlu kalian ketahui juga si Gyutaro ini merupakan tubuh asli dari iblis bulan atas ke-6 yang sesungguhnya. Sedangkan si Daki hanyalah cloning adiknya, jadi jika pemburu iblis ingin mengalahkan kedua iblis ini maka dia harus memenggal leher kedua iblis ini secara bersamaan. Walaupun tidak sekuat Gyutaro, namun Daki juga memiliki peran besar dalam kelangsungan hidup mereka. Dakilah yang bertugas mencari mangsa sebanyak mungkin, lalu dia simpan mangsanya tersebut ke dalam sebuah selendang agar nantinya dia dan Gyutaro dapat memakan mangsa-mangsa tersebut kapanpun mereka inginkan. Nah, setelah iblis Daki dan Gyutaro ini tewas, akhirnya posisi bulan atas ke-6 digantikan oleh Kaigaku. Di posisi ke-7 ada Kaigaku. Setelah iblis Daki dan Gyutaro tewas, posisi mereka digantikan oleh iblis Kaigaku. Kaigaku sendiri dulunya adalah pemburu iblis dan senior dari seperguruan Zenitsu Agatsuma di bawah pelatihan mantan pilar petir yaitu Jigoro Kuwajima. Kaigaku sendiri tidak disangka-sangka ternyata sudah menjadi iblis. Karena emang masa lalunya dia kalah melawan Kokushibo sehingga dia harus menjadi iblis. Kemampuan dari iblis Kaigaku ini seperti kemampuan Zenitsu, yaitu teknik pernafasan petir. Tapi bedanya Kaigaku ini menguasai 6 bentuk teknik pernafasan petir, sedangkan Zenitsu yang cuma bisa menguasai teknik pernafasan pertama dan pernapasan ke-7. Saat menjadi iblis, teknik pernafasan dari Kaigaku ini digabungkan dengan teknik darah iblis, sehingga membuat teknik pernafasan petirnya menjadi lebih kuat serta membuatnya lebih cepat. Kaigaku sendiri dikalahkan oleh Zenitsu dengan teknik pernafasan bentuk ke-7 yang emang dia buat sendiri dan modifikasi. Yang menarik di sini Zenitsu mengalahkan Kaigaku secara sadar, karena Zenitsu sendiri biasanya mengalahkan musuh-musuhnya dengan posisi tertidur. Lanjut di posisi ke-6 deretan iblis bulan atas ditempati oleh iblis yang bernama Gyoko. Iblis ini memiliki penampilan paling menyeramkan di antara anggota iblis bulan atas lainnya, karena penampilannya ini memang sangat tidak lazim. Mulai dari wajahnya yang aneh dan tubuhnya juga dipenuhi beberapa lengan kecil yang kelihatannya sangat tidak pantas. Dan lebih anehnya lagi, dia ini hidup di dalam sebuah guci. Selain aneh dan menyeramkan, Gyoko juga memiliki kebiasaan buruk yang bikin orang-orang jadi geleng-geleng kepala. Kebiasaannya ini adalah memutilasi tubuh manusia. Kemudian potongan tubuh manusia tersebut dijadikan patung yang saling bertumpukan, dan dengan santai dia anggap sebagai karya seni ciptaannya. Kemudian, hal yang paling menarik dari sosok iblis ini adalah semua kemampuan darah iblisnya berhubungan dengan hewan-hewan air. Di antaranya kemampuan pertama, dia dapat memanggil puluhan prajurit ikan koki dari dalam guci, mulai dari ukuran yang kecil hingga ukuran yang sangat besar. Ikan-ikan koki ini bisa berjalan di darat karena mereka memiliki lengan dan kaki, dan juga mereka dilengkapi senjata tajam. Prajurit ikan koki ini dikatakan dapat meluluh lantakkan sebuah desa. Kemampuan keduanya adalah jurus darah iblis neraka Guci Gurita. Dengan kemampuan ini dapat mengeluarkan tentakel gurita besar dari dalam sebuah guci, yang tujuannya untuk menghancurkan tubuh lawan-lawannya. Kemampuan Gyoko yang ketiga adalah jurus darah iblis 10.000 ikan terbang.
Dengan kemampuannya ini Gyoko dapat mengeluarkan ikan terbang pembunuh untuk memakan lawan-lawannya, hingga yang tersisa hanyalah tulang belulangnya saja dan kemampuan puncaknya adalah dia dapat berganti kulit dan berubah ke wujud aslinya. Wujud aslinya ini digambarkan dengan tubuh berotot yang dipenuhi dengan sisik-sisik yang tembus pandang. Kemudian dia tidak memiliki kaki tapi memiliki ekor seperti ular. Yang istimewa dari wujud aslinya ini adalah semua yang dia sentuh akan berubah menjadi ikan-ikan kecil yang lucu. Di posisi kelima deretan iblis bulan atas ditempati oleh iblis bernama Hantengu. Iblis ini memiliki penampilan seperti kakek-kakek penakut yang bongkok dan di bagian kepalanya memiliki dua tanduk dan sebuah benjolan besar. Kehebatan yang dimiliki oleh Hantengu adalah dia dapat menyembunyikan hawa keberadaannya hingga para pemburu iblis tidak dapat menyadari bahwa dia adalah iblis. Kemudian dia juga dapat menyembunyikan ciri khas iblis bulan atas di kedua bola matanya. Kemudian kehebatan lain yang dimiliki Hantengu adalah jika dia terdesak dia dapat membelah diri menjadi 4 tubuh dengan kepribadian yang berbeda-beda. Tubuh pertama bernama Sekido, dia adalah pemimpin dari 4 tubuh Hantengu tersebut. Kemampuannya adalah dia dapat mengeluarkan petir. Tubuh kedua bernama Karaku. Karaku ini selalu membawa kipas yang berbentuk daun. Kemampuan Karaku ini adalah dia dapat mengeluarkan tekanan angin yang kencang hingga membuat lawannya terpental jauh. Lalu tubuh yang ketiga bernama Urogi. Tubuh yang satu ini tidak memiliki senjata tapi dia memiliki cakar dan sayap untuk terbang. Kemampuannya adalah dia dapat mengeluarkan ultrasonik yang dapat merusak gendang telinga lawan-lawannya. Dan tubuh yang terakhir bernama Aizetsu. Aizetsu ini memiliki kemampuan mengendalikan tongkatnya yang dapat memanjang sesuai keinginannya sendiri. Keempat tubuh Hantengu tersebut dikatakan adalah semua emosi yang dimiliki Hantengu mulai dari amarah, kebahagiaan, kesedihan dan kepuasan. Selain membelah menjadi 4 mereka juga dapat bersatu lagi seperti semula dan menghasilkan wujud yang lebih muda dan kuat. Kemudian setelah Hantengu mati di posisi keempat iblis bulan atas diganti oleh Nakime si iblis wanita yang selalu membawa alat musik biwa. Di posisi keempat deretan iblis bulan atas ditempati oleh iblis Nakime. Setelah iblis Hantengu tewas posisinya digantikan oleh Nakime. Awalnya Nakime sebenarnya bukan iblis bulan atas keempat. Dia awalnya adalah hanyalah bawahan dari Kibusuzi Muzan yang bertugas untuk mengumpulkan para anggota 12 iblis bulan di benteng iblis. Iblis Nakime ini memegang sebuah alat musik biwa, yang dimana ketika dia memetik biwa itu maka bangunan di benteng iblis akan berubah-ubah sesuai keinginannya. Teknik darah iblis Nakime sendiri tidak terlalu berbahaya. Tetapi lawannya susah untuk mengalahkannya karena ketika ingin mendekatinya, dia langsung memindahkan dirinya dan orang lain kemanapun dia mau. Nakime sendiri bisa dihentikan oleh Yushiro menggunakan teknik darah iblisnya yang dapat mengontrol otak musuhnya. Di posisi ketiga diisi oleh iblis bernama Akaza. Iblis ini merupakan satu-satunya petarung yang ada di jajaran iblis bulan atas. Akaza sendiri menggunakan tangan kosong untuk melawan musuh-musuhnya. Dia akan sangat bersemangat jika bertemu dengan lawan yang sama-sama kuat. Sebaliknya dia sangat membenci orang-orang yang sangat lemah. Sesuai dengan peringkatnya Akaza ini termasuk iblis paling kuat dan berbahaya, karena dia memiliki naluri sempurna yang bisa merasakan semangat tempur lawan-lawannya, hingga dia dapat menghindar dan menangkis semua serangan yang dilancarkan kepadanya. Kemudian walaupun lehernya telah ditebas tapi tubuh Akaza ini masih tetap kokoh berdiri dan masih bisa bertarung walaupun tanpa kepala. Jika saja pada saat itu ingatan Akaza tidak kembali, mungkin saja Giyu dan Tanjiro akan mati pada saat itu. Nah teman-teman, laknat gua juga akan memberitahu kalian tentang hal-hal yang menarik dari iblis Akaza. Yang pertama, sebelum jadi iblis ternyata Akaza ini sudah sangat kuat. Seukuran seorang manusia dia mampu membantai 67 orang di dalam sebuah dojo hanya dengan tangan kosong. Kemudian yang kedua, dia adalah satu-satunya iblis yang tidak ingat masa lalunya karena pada dia diubah menjadi iblis, kepalanya ditembus oleh tangan Muzan hingga otaknya hancur. Yang ketiga, dia adalah satu-satunya iblis yang tidak memakan seorang perempuan. Dan yang terakhir, Akaza tidak pernah akur dengan Douma si iblis bulan atas nomor 2. Kemudian di posisi kedua deretan iblis bulan atas diisi oleh iblis yang bernama Douma. Iblis satu ini bisa dibilang masih terlihat memiliki sisi manusia, karena penampilannya memang seperti manusia pada umumnya. Nasi Douma sendiri memiliki ciri khas selalu mengenakan pakaian layaknya bangsawan zaman dulu. Kemudian di bagian kepalanya terdapat noda darah yang sampai saat ini tidak pernah hilang.
di dunia Kimetsu no Yaiba sendiri, banyak yang tidak akan percaya bahwa si Douma ini adalah iblis. Karena si Douma ini memiliki pembawaan yang tenang, ramah dan selalu tersenyum layaknya orang baik hati. Padahal dia ini adalah iblis yang sadis dan rakus, dia tidak pernah menyisakan satupun tulang belulang mangsanya. Dalam hal memangsa si iblis Douma ini termasuk iblis yang mudah sekali mendapatkan mangsa. Si Douma tidak harus jauh-jauh mencari kesana kemari karena mangsanya datang dengan sendirinya. Kenapa bisa begitu? Sebab si iblis Douma memiliki tempat seperti peribadahan dan dia sendiri yang menjadi dewanya dan banyak orang-orang mempercayai bahwa tempat peribadahan tersebut dapat mengabulkan semua doa-doanya. Jadi banyak orang yang berbondong-bondong masuk ke tempat tersebut. Bukannya terkabul doanya malah mereka menjadi santapan si Douma. Nah untuk mangsa favoritnya sendiri, dia ini lebih sering memakan tubuh perempuan dibandingkan tubuh laki-laki. Karena menurut dia tubuh perempuan ini banyak mengandung sekali nutrisi. Kemudian masuk dalam hal kemampuan yang berbahaya dari iblis Douma ini adalah dia dapat mengubah darah bekunya menjadi kabut. Lalu dia menyebarkannya menggunakan senjata kipasnya. Barang siapa yang menghisap kabut tersebut dipastikan dia akan cepat mati. Lalu kemampuan selanjutnya adalah dia dapat menetralkan racun. Walaupun akhirnya dia tewas juga oleh racun Shinobu yang 1000 kali lebih mematikan. Kemudian yang terakhir ada iblis bulan atas pertama dan terkuat di jajaran iblis Kibusuzi Muzan dihuni oleh iblis bernama Kokushibu. Dia adalah saudara kembar dari pengguna pernapasan pertama bernama Yorichi Sugikuni dan dia juga merupakan leluhur dari pilar kabut yaitu Muichiro Tokito. Alasan kuat dia menjadi iblis adalah karena dia iri terhadap Yorichi yang selalu satu langkah lebih maju dalam hal kemampuan. Dan dia juga tidak mau kemampuannya yang telah ia kuasai hilang begitu saja karena terbatasnya umur manusia. Dibanding iblis bulan atas lainnya, Kokushibu terlihat lebih agung dan bermartabat. Sebelum menjadi iblis, Kokushibu juga dulunya adalah seorang pemburu iblis. Dia telah menguasai teknik pernafasan yang levelnya satu tingkat di bawah Yorichi yaitu teknik pernafasan bulan. Setelah berubah menjadi iblis tentunya kemampuannya ini semakin sempurna. Ditambah lagi dia ini sudah dapat mengeluarkan tanda pemburu iblis terpilih secara sadar. Kekuatan serta pengalamannya selama ratusan tahun mungkin membuat iblis ini sangat tangguh dan sulit untuk ditumbangkan. Dalam hal kemampuan tak ada lagi yang dapat melampaui kedidayaan dirinya. Salah satu kemampuan yang tidak dimiliki oleh iblis bulan atas lainnya, dia dapat melihat tubuh seseorang secara transparan. Kemudian dia juga dapat meningkatkan ketajaman katananya dengan menyalurkan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Alhasil pedangnya ini memiliki corak mata lalu berubah menjadi besar dan bercabang. Oke, mungkin itu saja deretan iblis bulan atas yang bisa kita bahas di anime Kimetsu no Yaiba ini. Menurut kalian siapakah karakter iblis bulan atas favorit kalian? Menurut gua sih yang paling kece abis yaitu Kokushibu. Karena lebih agung gitu dan berwibawa. Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jika ada pertanyaan dan masukan silakan komentar saja di bawah.